Halo kawan-kawan sobat geografi, kembali lagi di channel Guru Geografi. Kita akan kembali membahas kunci jawaban soal OSK 2019 ya, nomor 61 sampai 65. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan share channelnya ya ke teman-teman lainnya supaya bisa belajar bareng rame-rame. Baik, langsung aja nih kita cek ya nomor 61. Konsepsi yang harus dipahami, dihayati, dan diterapkan agar NKRI dapat berperan dan bertahan sebagai suatu kekuatan ekonomi adalah apa? Apakah kawasan budaya Pancasila? Apakah kawasan ekonomi khusus, kawasan konservasi ekonomi, kawasan Nusantara, kawasan ekopole sosbud? Di sini ada kata keywordnya konsepsi. Konsepsi itu semacam itu ya, konsep dasar pandangan gitu ya, ideologi yang harus ditanamkan, harus diterapkan kepada masyarakat ya, sebuah negara, tentunya Indonesia gitu kan, agar kita bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi apa ya, pastinya wawasan Nusantara ya. Ini kan wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita ya, bangsa Indonesia terhadap rakyat ya, bangsa dan wilayah ya, meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi wawasan Nusantara itu sebuah konsep cara pandang bagaimana memandang sebuah negara kita yang multi etnis ya, pulaunya banyak, terpencar-pencar, dibatasi lautannya, bukan dibatasi kalau di dalam konsep ini, jadi disatukan oleh lautan ya. Jadi yang namanya laut itu sebagai pemersatu wilayah kalau dalam konsep wawasan Nusantara Maritim Indonesia. Jadi kita sebagai negara kepulauan ya, dengan tadi multikultur, etnisnya banyak, perlu suatu tatanan konsep wawasan Nusantara ya, supaya kita menjadi negara yang satu, padu ya, integrasi kuat ya. Kan lawannya integrasi itu disintegrasi ya, pecahan. Kalau dengan wawasan Nusantara kita jadi satu. Kalau ini bukan ya. Kawasan budaya Pancasila, kawasan ekonomi khusus itu kawasan ya yang khusus dibuat ya, kalau kawasan ini. Kawasannya bukan konsep tapi praktiknya. Kalau ini kawasan ekonomi khusus itu praktiknya membangun kawasan ekonomi khusus di tiap-tiap pulau ya. Di Maluku apa itunya, kawasan ekonomi khususnya laut kan ya, tentang maritim ya. Kalau di Jakarta apa, di Sumatera kan beda-beda. Itu ini KEK, kawasan ekonomi khusus. Konservasi nggak ada ya. Kawasan Epole Sosbud ini nggak, ini yang benar ya, yang D. Jadi itu konsep wawasan Nusantara ya, pengintegrasian bangsa. 62, organisasi negara-negara yang berhasil melakukan embargo minyak pada tahun 1973. Oki, APEC, ILO, IKA, OPEC. Ini kan minyak kata kuncinya. Ya, cari organisasi yang merupakan organisasi yang berbau minyak, ini kan OPEC kan. Ya, Organization of the Petroleum ya, Exporting Country ya. Itu. Oki kan Islam ya, organisasi apa ini? Islam pokoknya, lupa IKA-nya. APEC ini Asia Pasifik ya, ILO, Labor, ICA apa lupa saya. Ya, kalau minyak itu pasti OPEC ini. Nah, ini petroleum. Di tahun 73 itu ada krisis ya. Nah, kemudian OPEC itu dinaikkan harga minyaknya oleh si OPEC tadi ya, gitu. Nah, jadi yang ngatur harga minyak itu ya negara OPEC. Dulu Indonesia pernah masuk OPEC ya, tapi sekarang udah keluar. Apa itu embargo tadi, kalau nggak ini ya, nggak paham itu. Embargo itu pelarangan perniagaan perdagangan dengan sebuah negara. Jadi di embargo istilahnya gitu ya. Jadi nggak boleh misalkan Indonesia kerjasama dagang dengan Amerika ya, di embargo dulu kan udah embargo militer misalnya, jadi nggak boleh jual beli alat-alat militer ya Amerika dengan Indonesia misalkan ya, kalau ada kasus gitu. Jadi itu contoh embargo antar negara ya.
Kamu jangan lupa ya kalau misalkan tentang organisasi seperti ini cari negaranya dan juga sejarah dan mapnya petanya gini nih kayak biasanya muncul juga kalau di soal itu misalkan ada peta blank map ada kemudian negara yang diarsir tuh ya negara yang diarsir itu misalkan ini contoh kerjasama apa ini kan OPEC ya negara-negara minyak nih dulu ya. Nah, ini kan kebanyakan negara Arab ya ini kemudian Venezuela ya ada yang lainnya jadi dicari blank mapnya. Kalau tadi ada OKI, ada APEC, ganti aja keywordnya di sini ya. APEC country misalkan gitu kan. Karena pernah ada muncul di soal seperti itu, ada blank map kan khasnya geografinya. Jadi ada peta seperti ini nanti kan diarsir di Pasifik itu kan dihapus misalkan. Ini negara apa? Itu APEC organisasinya. Jadi coba dilihat lagi ya. ILO, kemudian OKI ada apa lagi? NATO banyak gitu ya. Uni Eropa dan lain-lain. Silakan kamu selidiki sendiri masing-masing, searching sendiri deh di web ya. Jadi jangan terpaku hanya dengan ini, kamu variasi belajarnya gitu. Mapnya, karena dasarnya geografi map, peta. Oke, 63. Karakteristik teori lokasi industri adalah upaya mempertimbangkan berbagai faktor untuk keberhasilan industri. Faktor tersebut apa ya kecuali bahan baku iya, tenaga kerja, bahan bakar, pemerintahan, teknologi. Yang bukan adalah pemerintahan. Ini kan teori lokasi industri itu kan suatu teori yang bagaimana menjelaskan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang harus dilakukan atau dipertimbangkan supaya biaya produksi itu semakin minim ya sehingga memaksimalkan keuntungan profit gitu ya karena kan yang namanya industri kan harus profit untung. Nah caranya gimana. Pasti yang berkaitan dengan satu bahan baku ya tenaga kerja ya bahan bakar juga efektif efisien enggak gitu ya teknologi juga gitu pemerintahan tidak langsung ini enggak ini yang langsung beririsan dengan lokasi industri ya industri itu adalah tadi bahan bakar itu kan ya kemudian ketersediaan energi ya kemudian ada tenaga kerja ada teknologinya itu langsung berkaitan dengan kegiatan industri ya dan mempengaruhi terhadap nanti harga jual gitu ya kemudian biaya angkut dan lain-lain itu kan ada teori Weber ya ada teori apa lagi sih banyaknya Loss ya teori August Loss ada teori macam-macam ya tentang industri geografi industri. Oke nah ini contohnya pembahasannya ya teori Weber kan ya. Jadi biaya transportasi tenaga kerja itu harus minimum ya. Supaya harga jualnya bisa ditekan. Kalau harga jualnya bisa ditekan, maka dia di pasarnya akan cenderung agak cepat untuk laku kan gitu prinsipnya kalau ekonomi. 64. Teori lokasi untuk penetapan hierarki pusat-pusat pemukiman yang dikenal dengan central place. Oh ini udah seringnya. Kontonen, Christaller, Weber, Loss, Isar. Pasti Christaller ya. Ini teori central place, teori ini di mana? Ini gambarnya kan ini yang kayak sarang lebah. Ini teori central place teori. Ini kamu cari lagi di Google nanti ada tingkatan hierarkinya ada K4 ya, K berapa sih K ini K3, ya, K4, K7 ini. Ini K3 pusat pasar ya, K4 pusat apa lalu lintas ya, K7 pusat pemerintahan kan gitu. Ini teori central place. Kalau yang teori Fontunen pertanian ya. Kemudian teori Weber tadi segitiga lokasi industri. Ada rumusnya tuh yang indeks massa apa ya. Silakan dicari. Kemudian udah ya. Nah, ini tadi gambarnya teori central place. 65 model pemasaran internasional global yang paling tua, paling banyak dilaksanakan adalah apa? Produksi di negara tujuan, licensing, ekspor impor, franchising, international corporation. Ditanya yang paling tua, model pemasaran internasional global yang paling tua itu ya ekspor impor dagang ngirim saling mengirim ini paling tua dari zaman dulu misalkan dari jalur sutra kan dari Cina ya produknya dikirim ke Eropa gitu ya itu paling tua kalau ini produksi di negara tujuan ini sudah relokasi industri ya sekarang lisensi ini juga ya lisensi produk misalkan ya
franchising ya, sekarang udah zaman sekarang ya franchising, kita modal ini doang apa produknya ya, nanti di franchise-kan gitu ya, modalnya yang lain punya tempat, kita jual produknya aja, brandingnya gitu. Menjual branding. International corporation ini zaman sekarang ya, korporasi internasional, jadi gabungan perusahaan-perusahaan gitu ya, antar negara kerjasama. Ini yang paling tua ya ekspor impor ya. Hubungan bilateral antar negara, harus saling menjual barang yang ada di negara masing-masing ke negara tujuan gitu ya. Karena kan tidak ada sumber daya alam yang sama di tiap negara, sehingga terjadilah tukar menukar barang. Oke ya, jadi ini dulu sekian nomor 61 sampai 65. Silakan diulang-ulang lagi. Kalau misalkan boleh download videonya silakan ya. Atau mau misalkan cek di web saya boleh, di webnya ya, di gurugeografi.id, silakan boleh juga. Ya sudah ditulis semuanya di blog ini, ya, blog Guru Geografi. Baik, terima kasih. Silakan belajar rame-rame dengan teman-teman ya. Jangan lupa share dan subscribe channelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.